Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Semoga kalian dalam keadaan sehat, selalu diberikan semangat dalam mengikuti pembelajaran daring jarak jauh SMP Negeri 2 Blora. Baiklah, langsung aja kita belajar dengan topik gerak benda. Di sini tujuan pembelajaran gerak benda setelah mengikuti sesi ini, peserta didik diharapkan mampu memahami kompetensi dasar KD 3.1 dan 4.1, kemudian memahami konsep gerak lurus, gaya, dan gerak pada benda dan makhluk hidup, mengembangkan ide pembelajaran di sekolah yang sesuai dengan kemampuan dan konten materi pada KD 1 dan KD 4. Oke, langsung aja. Baiklah anak-anakku, sebelum mengawali pembelajaran tentang gerak benda, mungkin di antara kalian ada yang tahu apa yang dimaksud dengan gerak, bagaimana makhluk hidup dapat bergerak, bagaimana benda dapat bergerak. Ada yang tahu mungkin? Iya, betul sekali. Benda dikatakan bergerak jika berpindah dari tempat asal ke tempat yang lain. Oke, untuk lebih memahami, berikut. Gerak pada benda bisa didefinisikan dengan suatu benda dikatakan bergerak manakala kedudukan benda itu berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuan. Gerak benda yang lintasannya lurus dinamakan gerak lurus. Gerak lurus dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Ingat perbedaannya, kalau GLB itu kecepatannya tetap, sedangkan GLBB itu kecepatannya berubah. Dalam kehidupan sehari-hari, gerak lurus suatu benda umumnya tidak beraturan. Seperti ini. Ini untuk membedakan jarak dan perpindahan. Jarak adalah besaran skalar, yaitu panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh sebuah benda. Perpindahan adalah besaran vektor, yaitu perubahan kedudukan suatu benda. Untuk membedakannya seperti ini. Ini ya, kalau jarak lintasan bola ini dari awal ya, ini menempuh garis hijau. Ini adalah lintasan yang disebut dengan jarak. Sedangkan bola tadi berhenti di sini. Perpindahan itu hanya perubahan kedudukan dari awal sampai ke akhir. Ini perpindahan. Berarti jarak tempuhnya itu lintasan hijau ini sampai berhenti di sini. Sedangkan perpindahannya adalah yang perubahan kedudukan yang biru ini. Jelas ya nak? Berikutnya. Berapa jarak serta perpindahannya? Ini si kupu-kupu terbang sejauh 6 meter, kemudian berbelok ke kanan sejauh 8 meter. Jarak serta perpindahannya bagaimana? Untuk mencari jarak berarti 6 ditambah 8, berarti 14 meter. Sedangkan perpindahannya hanya yang garis merah ini. Berarti kita mencari menggunakan Pythagoras. Jaraknya adalah 8 tambah 6, yaitu 14 meter. Sedangkan perpindahannya adalah, karena ini adalah segitiga, berarti menggunakan teorema Pythagoras, maka kita gunakan akar kuadrat 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, sehingga diperoleh akar 100, yaitu 10. Jelas ya nak? Untuk membedakan antara jarak dan perpindahan. Jarak besaran skalar berarti yang kuning ini jarak tempuhnya 14 meter, sedangkan yang merah ini adalah perpindahan, yaitu besaran vektor. Ini ada bola, lintasannya seperti ini. Nah, ini adalah jarak, sedangkan perpindahannya adalah yang ini. Ini yang lintasan
hijau ini adalah jarak, sedangkan yang lintasan biru adalah perpindahan. Perpindahan adalah perubahan kedudukan dari posisi awal ke posisi akhir, sedangkan jarak adalah jarak tempuh suatu benda. Jelas ya? Berikutnya ini kucing ini berpindah ya. Berapa jarak yang ditempuh dari posisi A, O, B, C? Dari posisi A ke O 5, kemudian O ke B 5, B ke C 5. Berarti kita jumlahkan. Berarti 5 tambah 5 tambah 6. Maaf, yang terakhir 6. Sehingga totalnya adalah 16. Berapa perpindahannya? Perpindahannya adalah posisi awalnya ini, posisi akhirnya ini. Kita tinggal hitung 1, 2, 3, 4. Oke, sehingga diperoleh kedudukan akhirnya adalah perpindahannya adalah kedudukan akhir dikurangi kedudukan awal. Kedudukan akhirnya tadi adalah di posisi negatif 1, sedangkan kedudukan awalnya adalah negatif 5, sehingga diperoleh 4. Lagi ada contoh. Bergerak menuju C, menuju ke B, maaf. Kemudian berbelok lagi menuju ke A, kemudian belok lagi stop di C. Nah, jarak yang ditempuh berapa? Seperti tadi, dari A ke B ke A terus ke C, ini ditotal semua, sehingga diperoleh 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 3 yaitu 23. Kemudian berapa perpindahannya? Perpindahannya adalah dari posisi, karena posisinya tadi di sini ya, berarti 3 dikurangi 0 berarti 3, atau langsung aja dihitung 1, 2, 3, perpindahannya 3. Jelas ya? Posisi awalnya di O, posisi akhirnya di C, maka perpindahannya adalah O ke C. Lagi ini ada serigala. Berjalan, kemudian berbelok. Kemudian kembali lagi, berhenti di C. Nah, jarak tempuhnya berapa? Dari B ke O ke A, O ke B ke C, kita tinggal hitung. Berapa perpindahannya? Kita tinggal hitung. Tadi serigalanya dari mana? Dari O. Berarti perpindahannya berapa? Tinggal hitung. Ini jarak tempuhnya adalah 28 ya. Karena dari sini ke sini B ke O ya kan. Kemudian ke A, ke O lagi, ke C, di total adalah 28. Kemudian jarak perpindahannya berapa? Perpindahannya adalah negatif 8 karena posisi awalnya dari B. Berarti ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu ya. Jelas ya nak, bisa membedakan antara jarak dan perpindahan. Selanjutnya, gerak lurus beraturan atau GLB. Ini mobil yang bergerak dengan kecepatan tetap itu disebut gerak lurus beraturan. Rumusnya ini nak, X adalah jarak tempuh sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatan rumusnya adalah jarak tempuh dibagi waktu. Ini bisa X bisa S, terserah ya, karena di sini X sama dengan S. T sama dengan jarak tempuh dibagi kecepatan. Ini kecepatannya tetap, maka mobil ini disebut bergerak dengan gerak lurus beraturan. Mobil pertama ini ya, mobil bergerak sejauh X dengan waktu T1, kemudian bergerak sejauh X2 dengan waktu T2. Kecepatan rata-ratanya bagaimana rumusnya? Kecepatan rata-rata rumusnya adalah jarak
ini X2 dikurangi jarak X1 dibagi dengan waktu tempuh T2 dikurangi waktu tempuh T1, sehingga kecepatan rata-rata sama dengan delta X dibagi delta T rumusnya. Secara grafik GLB itu grafiknya seperti ini. Karena kecepatannya tetap, maka garisnya lurus seperti ini. Ya, ini grafiknya lurus. Sedangkan kalau mencari jarak itu adalah luas ini, luas persegi panjang ini adalah jarak tempuhnya. Berarti misalkan di sini angka 5, misalkan di sini angka 10, berarti jarak tempuhnya adalah 5 kali 10. Gitu ya, Nak. Jika grafiknya GLB, grafik GLB kecepatannya tetap. Kalau grafik jarak S itu jarak terhadap waktu, grafiknya seperti ini. Kecepatannya naik linear. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara mengukur kelajuan kendaraan bermotor. Untuk mengukur kelajuan, ternyata speedometer yang ada di kendaraan tidak mengukur kecepatan gerak, tetapi hanya mengukur kelajuan benda. Ingat, speedometer adalah alat untuk mengukur kelajuan. Speedometer yang ada di motor atau di mobil itu adalah untuk mengukur kelajuan. Kemudian, sedangkan alat yang untuk mengukur kecepatan apa? Mobil tertentu biasanya dilengkapi dengan alat yang disebut dengan Global Positioning System atau GPS untuk menginformasikan posisi, kecepatan, arah, dan waktu. Maka alat untuk mengukur kecepatan adalah GPS. Ini gambar GPS ya, Nak. Gambar tersebut pada GPS mobil melaju dengan kelajuan tetap yaitu 20 meter per sekon atau 72 km per jam. Karena 72 km per jam kalau dijadikan meter per sekon adalah 20, ya. Selanjutnya kita belajar tentang percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata simbolnya adalah A. Rumusnya adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu tempuh akhir dikurangi waktu tempuh awal. Dengan A sama dengan delta V dibagi delta T. Sekarang grafik pada gerak lurus beraturan. Ini adalah gambar ticker timer. Ya, pada gerak lurus beraturan, jarak titik-titik ticker timer ini jaraknya sama. Ya, perlu diingat ya, jaraknya sama ticker timernya, jarak antar titik sama karena kecepatannya tetap kalau GLB. Grafiknya, grafik jarak terhadap waktu, ini jarak, sedangkan yang bawah waktu, grafiknya seperti ini, naik ke atas. Kalau grafik percepatan terhadap waktu, grafiknya seperti ini, pada kecepatan tertentu. Kalau grafik percepatan terhadap waktu GLB itu pada garis 0 ini karena tidak memiliki percepatan. Beda ya, saya ulangi lagi. Grafik gerak lurus beraturan pada ticker timer jarak antar titik selalu tetap. Grafik GLB jarak terhadap waktu grafiknya naik. Grafik kecepatan terhadap waktu grafiknya konstan atau tetap. Grafik percepatan terhadap waktu itu pada posisi 0. Jelas ya, Nak? Selanjutnya, contoh GLB apa saja? Contoh GLB ada parade tentara yang sedang berbaris, kan kecepatannya tetap. Mobil melintas di jalan tol dengan kecepatan stabil. Kereta melaju sepanjang jalur rel dengan kecepatan stabil. Pesawat terbang yang sedang menjelajah pada suatu ketinggian yang tetap dan kecepatan tetap. Pada mesin fotokopi atau scanner, itu kan ada, perhatikan saat kertas yang dilalui oleh pemindai dengan laju yang konstan. Lift dengan laju tetap ketika seorang berada di tengah perjalanan menuju ke atas atau ke bawah. Oke, berikutnya ini adalah contoh GLB ya. Berikutnya contoh soal. Seseorang mengendari mobil dengan kecepatannya 15 meter per detik. Tentukan jarak tempuh setelah 4 detik, 5 detik. Waktu yang ditempuh untuk menempuh jarak 3 km berapa?
penyelesaian. Ini untuk waktu 4 detik. Jarak rumusnya adalah kecepatan dikali waktu. Maka karena kecepatannya tadi 15 dikali 4 berarti 60 meter. Untuk waktunya 5 detik, berarti jarak sama dengan kecepatan dikali waktu, sehingga 15 dikali 5, 75 meter. Waktu tempuhnya berapa? Waktu tempuh adalah jarak dibagi kecepatan. Karena jaraknya 3 km dijadikan meter menjadi 3000 meter, dibagi 15 menjadi 200 detik. Grafiknya seperti ini. Karena kecepatannya tetap yaitu 5 meter per detik, ya. Nih, sebuah benda bergerak ditunjukkan seperti gambar di atas. Ini adalah soal nomor 2. Ini tadi soal nomor 1 penyelesaiannya ini. Soal nomor 2. Bergerak ditunjukkan seperti gambar di atas. Berarti ini waktu kecepatannya 5 detik meter per detik, ya. Tentukan jarak yang ditempuh setelah bergerak 4 detik, 10 detik, dan 1 menit. Berarti kalian tinggal menghitung luasnya saja. Berarti dari sini ke sini 4 detik, berarti 5 kali 4. Nah, seperti ini. Kemudian untuk waktu 10 detik, karena kecepatannya 5, berarti tinggal 5 kali 10, berarti 50 meter. Karena waktunya adalah 1 menit, jadikan dulu ke detik. Berarti 1 menit itu 60 detik, sehingga jarak tempuhnya adalah kecepatan dikali waktu, sama dengan 5 dikali 60, yaitu 300 meter. Ini ya untuk cara cepatnya. Kecepatannya kan 5, berarti menghitung jarak adalah luasnya ini. Ini 5, waktunya 10. Ya. Jadi tinggal menghitung luasnya saja. Jarak tempuh sama dengan luas yang dibentuk grafik. Seseorang mengendari sepeda motor. Mula-mula kecepatannya 18 km per jam setelah 10 detik. Kemudian kecepatannya menjadi 54 km per jam. Berapa percepatan sepeda motor tersebut? Berarti sekarang kita selesaikan. Ini ternyata error untuk penyelesaiannya. Tolong ini nanti kalian tulis penyelesaiannya. Penyelesaiannya sangat gampang, nak. Berarti ini 54 km per jam kamu jadikan meter per detik. 18 km per jam juga kalian jadikan meter per detik. Kemudian ini selisihkan. Kalau sudah dibagi dengan 10 itu adalah percepatannya. Ya, ini jadikan tugas ya. Ini adalah tugas kalian. Coba ini karena belum ada penyelesaiannya. Ini kamu kerjakan sebagai PR. Sekarang kita belajar topik berikutnya, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan atau GLB dibagi menjadi 2, yaitu gerak yang dipercepat artinya percepatannya positif, gerak yang diperlambat artinya percepatannya negatif. Mari kita belajar. Grafik pada gerak lurus berubah beraturan. Percepatannya positif ya, nak. Jarak antar titik kalau GLBB dipercepat itu semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Grafik jarak terhadap waktu itu landai ke atas. Grafik kecepatan terhadap waktu itu linear ke atas. Grafik percepatan terhadap waktu, percepatannya misalkan 2, berarti jaraknya percepatannya grafiknya selalu 2 terus, seperti ini grafik merahnya. Paham ya? Silahkan nanti digambar ya, nak ya. Kemudian rumusnya ini untuk X berarti kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah percepatan dikali waktu kuadrat. Kalau grafiknya seperti ini, ada kecepatan awal dan akhir, berarti V akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan kali waktu. Sedangkan percepatan rumusnya adalah kecepatan akhir dibagi kecepatan awal dikurangi ya ini ya, dikurangi kecepatan awal dibagi waktu. Atau rumusnya adalah V0 kuadrat sama dengan V akhir kuadrat dikurangi 2AS. Ini untuk rumus mencari kecepatan awal. Jelas ya, nah ini nanti ditulis, digambar juga
rumusnya ditulis dan grafiknya digambar yang baik. Contoh GLBB dipercepat. Contohnya adalah yang pertama, benda jatuh bebas. Semua benda yang jatuh bebas itu geraknya pasti dipercepat. Seorang naik sepeda pada bidang turunan, air terjun, meteor jatuh ke permukaan bumi, pesawat yang akan lepas landas, benda yang menggelinding pada bidang miring. Semuanya yang menggelinding pada bidang miring ke bawah, dari atas ke bawah, pasti geraknya dipercepat karena ada gravitasi. Ini adalah contoh-contoh GLBB dipercepat. Silahkan ditulis. Kemudian kita belajar gerak lurus berubah beraturan atau GLBB tapi diperlambat. Kalau GLBB diperlambat, berarti jarak antar titik ini semakin dekat, Mak. Sedangkan grafiknya, kalau jarak terhadap waktu itu landai, semakin landai terus ke bawah, kecepatannya ini juga semakin ke bawah, percepatannya negatif, selalu tetap seperti ini. Rumusnya seperti ini. Seperti tadi ya rumusnya, ini jangan lupa rumusnya ditulis. Ini nanti tolong diganti bukan V per V0 tapi V min V0. Ini V akhir dikurangi V awal ya. V akhir dikurangi V awal dibagi T. Ingat bukan per ya, ini ya minus. Tolong nanti diralat, ditulis yang baik di buku. Selanjutnya anak-anakku, contoh GLBB diperlambat. Benda yang dilempar ke atas itu geraknya semakin lambat. Seorang mengayuh sepeda di tanjakan juga geraknya lambat. Orang naik tangga, mobil direm mendadak, bola menggelinding di atas pasir. Balapan MotoGP saat mendekati tikungan itu juga diperlambat. Pesawat terbang saat akan mendarat atau landing itu juga diperlambat. Jelas ya, Nak? Sekarang kita ke contoh soal GLBB. Penyelesaian. Ini ada kecepatan awal, kemudian ini ada percepatan. Disuruh mencari jarak tempuh. Bagaimana cara mencarinya? Kita kerjakan bareng-bareng. Kecepatan awalnya 5, percepatannya 6, kemudian waktunya adalah 4 detik. Berarti kita menggunakan rumus S sama dengan kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah percepatan dikali waktu kuadrat. Berarti 5 dikali 4 karena waktunya 4 ditambah setengah kali 6. 6 ini adalah percepatannya dikali 4 kuadrat waktunya. Berarti 20 ditambah 3 kali 16. Berarti 20 ditambah 48 sama dengan 68 meter. Oke. Ini ada grafik. Grafiknya seperti ini, berarti GLBB dipercepat. Penyelesaian. Di sini ada sebuah grafik, kalian disuruh mencari percepatan berapa, jarak tempuhnya berapa. Mencari percepatan dulu. Caranya bagaimana mencari percepatan? Percepatan rumusnya adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi perubahan waktu. Berarti kecepatan akhir 12 dikurangi 2 ya. Ini ya, 12 dikurangi 2 berarti 10 dibagi 5 karena jarak waktu tempuhnya adalah 5 detik. Berarti 10 dibagi 5, 2 meter per sekon kuadrat. Untuk menjawab soal yang B, jarak tempuh rumusnya apa? S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Tinggal memasukkan kecepatan awalnya 2, waktunya 5. Kecepatan awalnya ini, waktunya ini dikalikan 10 ditambah setengah percepatannya tadi ketemunya 2, setengah kali 2 ditambah 5 kuadrat. 5 kuadrat ada 25, 25 kali 2 50, 50 dibagi 2 adalah 25, berarti 1 kali 25 sama dengan 25. Berarti 10 ditambah 25 35 meter. Soal berikutnya ini ya. Jadi sebuah pesawat udara terbang, ini kelajuannya adalah 100 meter per detik ya. Kemudian melaju dengan percepatan 25 meter per sekon kuadrat, sehingga kecepatannya menjadi 200 meter per detik. Hitunglah jarak yang telah ditempuh pesawat terbang tersebut. Berarti kita ketahui V0 nya ini ya,
V akhirnya ini, percepatannya ini. Yang ditanyakan adalah jarak tempuh. Kita gunakan rumus ini ya, V0 kuadrat sama dengan VT kuadrat dikurangi 2AS. Tinggal kita masukkan 100 kuadrat itu 10.000, 200 kuadrat adalah 40.000, dikurangi 2 kali 25 berarti 50. Berarti ini pindah ruas ke sini, 10.000 dikurangi 40.000 jadi minus 30.000 sama dengan minus 50 S. Berarti S-nya ini adalah ini nanti ditambahi 30.000 dibagi 50 sehingga S-nya sama dengan 600 meter. Jelas ya, Nak? Sekarang kita belajar gerak jatuh bebas. Persamaannya ini gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas H adalah setengah GT kuadrat. H itu ketinggian. Rumusnya adalah setengah kali gravitasi kali waktu tempuh dikuadratkan. Contoh soal, gerak benda dijatuhkan dari ketinggian ini bila percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, ini kurang kuadrat, tentukan waktu yang diperlukan. Gampang, sekarang kita hitung, mencari waktunya seperti ini, maka waktunya adalah T adalah 9, akar dari 9 adalah 3 detik. Seperti itu, ini penyelesaiannya ya. Tinggal memasukkan yang diketahui 45 ketinggiannya, gravitasinya 10, mencari waktu berarti 45 dibagi 5 berarti T kuadrat sama dengan 9, akar dari 9 3 detik. Itu adalah waktu yang ditempuh. Jadi kita sudah selesai pada penarikan kesimpulan. GLB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau percepatannya 0. Ya, kecepatannya tetap ada nilainya tapi percepatannya 0. GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap di mana A tidak sama dengan 0. Berikutnya kita belajar tentang gaya. Apa itu gaya? Ini ya, gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang dikerahkan sebuah benda terhadap benda lain. Satuan gaya dalam MKS adalah Newton dan dalam CGS adalah Dyne. Gaya itu diukur langsung dengan menggunakan neraca pegas. Ingat, gaya adalah tarikan atau dorongan, satuannya Newton, alat ukurnya adalah neraca pegas. Gaya yang bekerja pada suatu benda itu ada gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh contohnya adalah gaya otot dan gaya gesek. Gaya tak sentuh itu gaya yang bekerja pada benda tanpa ada sentuhan ya. Contohnya adalah gaya gravitasi dan gaya listrik. Jangan lupa ini ditulis ya. Selanjutnya, jenis-jenis gaya. Ada gaya berat. Gaya berat itu merupakan gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. Gaya normal. Gaya normal adalah gaya sentuh yang ditimbulkan akibat sentuhan dua benda. Kemudian gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali adalah gaya yang bekerja pada dua benda yang dihubungkan oleh tali. Gaya gesek, gaya yang terjadi pada bidang sentuh antara permukaan dua benda. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gaya yang diberikan. Gaya sentripetal adalah gaya yang menuju ke pusat lintasan lengkung. Silahkan ditulis. Berikutnya, resultan gaya. Resultan gaya seperti ini. Karena ini dua orang ini yang arahnya berlawanan, maka resultan gayanya nanti dikurangi atau diselisihkan. Ini juga berlawanan arah, berarti orang ini saling dikurangi nanti. Bagaimana kalau searah seperti ini? Maka anak laki-laki ini sama perempuan ini dijumlah gayanya. Ingat, resultan gaya kalau berlawanan arah dikurangi, kalau searah dijumlahkan.
Beberapa gaya yang bekerja pada suatu benda dalam satu garis kerja dinamakan resultan gaya. Kalau memiliki arah yang sama seperti ini, berarti F1 ditambah F2 ditambah F3. Sekarang, hukum Newton. Hukum 1 Newton itu berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Di sini hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0. Resultan gayanya itu sama dengan 0. Itu bunyi hukum 1 Newton. Contohnya apa? Hukum 1 Newton contohnya, ketika benda direm mendadak, maka orang akan terpental ke depan. Ini adalah hukum 1 Newton. Saat seseorang mengerem kendaraan bermotor atau mobil, maka tubuh akan terdorong ke depan. Saat seseorang menginjak pedal gas, maka tubuh akan terdorong ke belakang. Kertas di bawah gelas kaca ditarik dengan cepat, maka gelas akan tetap diam karena resultan gayanya sebesar 0. Sudah paham ya nak? Tolong ditulis ya. Sekarang kita ke hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton, di mana percepatan yang ditimbulkan oleh gaya itu berbanding lurus dengan massa atau dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Atau secara matematis ditulis gaya itu F sama dengan massa dikali percepatan. Selanjutnya, contoh dari hukum 2 Newton. Contoh yang pertama, badak besar mendorong badak kecil sehingga hewan badak kecil tersebut terpental. Saat memindahkan meja yang ringan akan lebih cepat daripada memindahkan lemari yang berat jika kita menggunakan gaya dorong yang sama. Contoh yang ketiga, seseorang yang mendorong gerobak mie ayam dengan kekuatan tertentu, maka gerobak mie ayam akan berjalan dengan percepatan tertentu pula. Ini adalah contoh hukum 2 Newton. Berikutnya kita belajar tentang hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton bunyinya adalah, jika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Secara matematis, F1 sama dengan negatif F2, atau F aksi sama dengan F reaksi. Seperti ini. Ciri-ciri pasangan aksi dan reaksi adalah sama besar. Jika F1 10, maka F2-nya adalah negatif 10. Ciri yang kedua adalah berlawanan arah, bekerja pada benda yang berbeda. Contohnya seperti ini. F aksi dan reaksi adalah, misalkan Pak Alif menonjok pencuri. Pencuri tersebut mukanya lebam. Nah, tonjokan Pak Alif tadi adalah gaya sebagai aksi. Reaksinya apa? Muka yang lebam tadi adalah reaksinya. Jelas ya nak? Contoh hukum 3 Newton apa? Contohnya adalah, ketika kita menekan hidung kita, maka hidung juga akan menekan tangan kita. Saat tangan kita memukul meja, maka akan terasa sakit karena meja akan memberikan gaya dorong yang sama sebagai reaksi tangan kita. Semburan gas panas ke bawah yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar roket akan mendorong roket tersebut meluncur ke atas. Gaya orang berenang, gaya yang bekerja pada saat burung terbang, itu adalah hukum 3 Newton. Jelas ya anak-anak? Untuk pembelajaran kali ini sudah saya akhiri sampai di sini ya. Berarti sampai hukum 3 Newton kita sudah belajar gerak benda. Oke, sampai hukum 3 Newton beserta contohnya. Semoga apa yang Pak Alif jelaskan ke kalian bermanfaat. Dari kalian belum mengerti menjadi mengerti, dari belum paham menjadi paham. Semoga informasi yang diberikan Pak Alif ini bermanfaat buat kalian. Saya akhiri untuk pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan.